Saksikan di Mata Desain, divisi desain grafis, komunitas Pena dan Lensa, tips and trik, review, tutorial, hanya di Kopel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. siang. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai peluang bisnis apa aja yang adanya di dunia desain grafis. Nah, sebelumnya Novi pengen tanya dulu buat teman-teman, coba jawab dua kata. Dua kata jadi gini. Menurut teman-teman, bisnis itu apa? Jawab dengan dua kata ya. Dimulai dari Teteh Mangga. Bisnis itu usaha, ya nggak sih? Usaha. Satu lagi? Bisnis Peluang. itu peluang. Peluang. Oke. Teh Sekar. Berani rugi. Berani rugi. Terus? Udah, dua kata kan? Iya, maksudnya berani rugi dan apa gitu. Berani rugi dan kuat resiko. Kuat resiko. Buat Kang Hamdan, di situ berani. yang lain kan berani sama. Tadi udah diwakilin Teteh. Ada lagi nggak? Modal. Modal. Oke. Buat Teh Ratna, Uang dan kesempatan. uang dan kesempatan. Oke, jadi bisa kita sepakati gitu. Jadi bisnis itu merupakan salah satu kegiatan jual dan beli yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, ya gitu ya. Nah, namun sebenarnya bisnis itu bukan persoalan untung dan rugi, tapi bisnis itu adalah persoalan tentang surga dan neraka. Nah, kalau misalkan kita udah benar-benar berkecimpung, kita bakal paham maksudnya itu apa, gitu ya. Nah, untuk di dunia desain grafis sendiri, ternyata peluang bisnisnya itu benar-benar sangatlah luas. Di antaranya, yang pertama, kita bisa menggeluti di freelance. Nah, contohnya, misalkan Teh Ratna itu suka mengulik di logo gitu ya. Kalau logo itu kan identik sama brand, dan nantinya Teh Ratna bisa membuka usaha di bidang pembuatan jasa branding, baik itu branding UMKM, instansi, lembaga. Nah, itu bisa di situ. Nah, terus kalau misalkan Teh Rizky itu sukanya di ilustrasi, ya udah berarti Teh Rizky fokus aja di ilustrasi, karena setiap orang itu memiliki kadar suka yang berbeda gitu. Maksudnya mungkin Teh Ratna spesialis di logo, nah tapi Teh Rizky mungkin spesialisnya di ilustrasi gitu. Dan kita nggak akan bisa menggeluti, nggak akan bisa kayak merangkul semuanya tuh keseluruhan untuk yang bisa kita lakuin semua gitu. Paham nggak? Paham. Jadi kayak gitu ya. Ya kalau misalkan kita nggak bisa ini, ya udah nggak apa-apa, pasti kita bisa yang lainnya. Nah, terus juga kalau ngerasa aku udah coba semuanya, semua di desain, di perdesainan, tapi nyatanya hasil dari karyanya itu nggak benar-benar wah gitu. Nah, kita nggak boleh berkecil hati, pasti ada bisa dikatakan ada kelebihan dari kekurangan kita. Nah, Novi ngerasa kalau Novi itu emang nggak pandai gitu, nggak pandai di desain. Bisa dan pandai itu berbeda kan ya? Nah, mungkin bisa tapi tidak pandai gitu. Dan Novi pikir gimana ya? Novi pikir dari kekurangan Novi ini pasti Novi punya kelebihannya gitu. Nah, terus selain dari freelance, kita juga bisa bergerak di bidang event organizer gitu ya. Jadi lebih ke tata ruangnya. Di situ kan desain itu bukan berarti kita melukis, bukan berarti kita bikin logo, bukan hanya itu ya. Jadi desain itu kan luas, bisa tentang desain ruangan, terus juga bisa tentang desain baju, itu kan termasuk desain. Nah gitu. Nah, untuk di IO sendiri mungkin peluangnya juga bisa dikatakan benar-benar cukup luas gitu ya. Kita bisa bergabung dengan IO, terus menawarkan apa yang kita bisa juga jadi tempat atau sebagai media promosi gitu ya.
Nah, itu bisa jadi peluang buat kita. Selain itu, kita juga bisa menawarkan jasa sama kayak seperti branding logo, tapi ini dikhususkan untuk branding iklan. Nah, itu kan benar-benar luar biasa ya fee-nya. Karena di zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi ini, orang-orang yang bergerak di usaha, baik itu kuliner, baik itu fashion, dan lain sebagainya, mereka sangat memanfaatkan adanya media sosial, terutama dalam bidang promosi. Nah, ini jadi kesempatan yang sangat besar buat kita sebagai desainer grafis gitu, dengan menawarkan jasa desain kita. Bisa juga kan sebagai yang kayak bikin produk gitu. Nah, iya. Upgrade-nya ya. Ya, betul sekali. Jadi, salah satu karena kita, misalkan ya, karena kita nggak bisa desain sepenuhnya, nggak bisa desain yang benar-benar wah, kita bisa membuat inovasi baru gitu. Dengan kata bisa, karena tidak pandai, kita bisa lebih mengupgrade-nya jadi dalam sebuah produk. Nah, terutama kan sekarang itu nilai dari jual beli desain itu kan bisa dikatakan di Indonesia itu sangatlah miris ya. Harga desain itu bisa dengan semangkok bakso atau hanya sekadar ucapan terima kasih, padahal kan harga sesungguhnya desain suatu karya itu harus lebih tinggi. Nah, kita harus punya inovasi baru, jangan sampai karena apa ya, bisa dikatakan jangan sampai karena pemikiran masyarakat harga desain murah, kita jadi udahlah nggak apa-apa jual murah aja, jangan sampai kayak gitu. Tapi gimana caranya kita membuat upgradean produk baru? Misalkan harga desain dari ini ya, desain ini 25.000 biasanya orang beli misalkan ya. Nah, tapi karena kita punya produk, kita bisa membuat desain dari Facestore ini diaplikasikan ke baju dengan harga yang lebih tinggi, misalkan 100.000. Dan di situ orang akan lebih percaya gitu beli baju 100.000 daripada beli desainnya 25.000 gitu. Padahal sebenarnya kalau kita hitung-hitung, misalkan ini Facestore tentang Purwakarta ya, kayak Purwakarta Pride itu. Kita beli desain logo, desain apa itu namanya menong ya. Daripada kita beli desain menong 50.000, mending beli baju menong yang harganya 100.000 gitu. Dan buat keuntungan desainernya juga berkali-kali lipat kalau misalkan kita benar-benar dihitung. Nih, kalau misalkan kita beli, dan orang pun lebih mending beli bajunya daripada logonya, karena pemikiran masyarakat umum itu gini, ngapain harus beli gambar, kan ada di Google gitu ya. Iya. Nah, padahal sebenarnya kita juga kan nggak bisa kayak ngambil di Google enaknya, apalagi yang udah terdaftar hak cipta gitu kan ya. Nah, makanya upgradean produk desain ke produk yang lebih fisik gitu, itu sangatlah berpengaruh buat desainer grafis. Nah, selain itu, selain di dunia bisa di persablonan gitu, bisa juga kita beralih ke merchandise gitu. Nah, kita angkat konsep Purwakarta, kita buat merchandise Purwakarta, dan itu keuntungannya bisa benar-benar meningkat daripada kita menjual desainnya saja. Nah, itu adalah salah satu terobosan baru supaya harga desain itu emang nggak menurun penuh gitu ya. Kalau cara kita ngapresiasi para desainer, meskipun misalnya kita kurang suka desainnya, tapi rasa terima kasihnya itu kayak gimana? Kita udah minta tolong nih, tapi sebenarnya itu emang udah kreasi dia cuma segitu, dan meskipun kita masih kurang serap, tapi cara berterima kasihnya gimana? Oke, buat pertama mau direvisi dulu nggak gitu maksudnya? Boleh minta revisi nggak gitu? Gitu dulu. Iya. Nah, berarti biasanya kan kalau misalkan desainer itu suka mematok harga ya. Nah, di harga tersebut suka ada misalkan 2 kali revisi. Nah, kita bisa kasih tahu aja di revisinya, misalkan kita gak suka fontnya yang kayak gitu, terus warnanya kayak gitu, kita bilang dulu gini-gini. Nah, tapi kalau misalkan hasilnya tetap kita gak suka gitu ya teh, pertama sih bilang dulu aja gimana-gimananya, baiknya gimana. Nah, tapi kalau misalkan udah dari kitanya udah keluar unek-uneknya, kita jangan lupa ucapkan terima kasih, karena sebenarnya yang ditunggu-tunggu dari desainer itu adalah kritiknya, bukan sekadar apresiasinya. Bagi orang-orang desainer yang emang bener-bener pengen berkembang, pasti kayak gitu dia. Yang penting kita itu
berikan saran gitu. Intinya seperti itu. Ada lagi? Terus suka nemuin beberapa desainer yang suka ngasih gratis loh kayaknya tuh. Nih, Gratis? ya mau desainin apa aku kasih gratis. Nah, menurut Nopi itu gimana? Desain gratis itu dalam bentuk dia jual produk juga atau enggak? Iya sih, dia sebenarnya all shop, tapi dia juga buka jasa bikin desain gratis kayaknya. Jasa desain gratis. Nah, tapi Nggak ada tapinya. jadi bebas aja. Iya. Jadi free gitu. Iya. Tergantung dia desainnya pakai apa. Oh. Nah, kalau misalkan dia benar-benar original, karya dia, pasti dia gak mau gratisan gitu. Tentunya kerasa gitu. Tapi kalau misalkan dia main template, ya sok aja gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dengan adanya desain gratis itu buat masyarakat itu lebih di sini aja gratis, masa di kamu bayar kayak gitu ya. Nah, padahal sebenarnya mending jangan gitu. Tapi terkecuali udah dipaket gitu sama produknya. Kayak yang kaos tadi. Beli kaos, desainnya udah free karena sebenarnya harga desain itu udah disatukan dengan harga kaosnya. Lagi? Suka ada aja nemu yang Iya. gitu tuh. Kadang ada juga di marketplace ya. Iya. Logo harganya 25.000. Nah, kalau kita lihat sebenarnya itu bukan logo, tapi template dari kayak Freevik, terus tuh ada dari Canva gitu ya. Itu cuma dia edit ulang gitu. Sebenarnya itu bukan logo kan ya. Nah, kalau misalkan logo dia gak akan berani 25.000 karena mikirnya aja ganti pulsanya aja, listriknya aja gak sampai segitu. Pasti bakal lebih tuh. Terus kalau pengen menonjolkan elegannya dari desain itu gimana? Aku pernah baca salah satu kata-kata dari Jack Ma. Katanya, ini pakai bahasa aku aja ya. Katanya gini, kalau orang yang biasanya juara di kelas itu juara 1, juara 2, juara 3, dia pasti udah tentu jadi juara kelas. Namun biasanya orang yang menengah, yang juaranya biasa-biasa aja, dia pasti bakal menjadi juara di kehidupannya. Paham kan? Nah, kenapa? Karena gini, orang yang ambis benar-benar pengen menjadi juara kelas, dia akan belajar menguasai semua pelajaran. Dan dia pun akhirnya tidak memiliki waktu untuk menggali potensinya itu di bidang apa. Sedangkan orang yang biasa-biasa aja, dia punya cukup waktu yang banyak sehingga dia fokus sama apa yang dia suka. Begitu juga dengan desainer gitu. Di desain itu kan banyak banget, ada logo, ada template, ada ilustrasi, ada juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita fokuskan aja di salah satu gitu. Kalau emang bener mau jadi spesialisnya. Tuh. Terus menurut Nopi sebagai desainer, Nopi lebih mengedepankan branding dulu kah atau patokan harga tinggi gitu? Branding atau patokan harga? Iya, kan kadang desainer harganya tinggi tapi dianya belum terlalu terkenal. Oh, nyari nama dulu atau harga tinggi dulu gitu ya. Gimana ya? Sebenarnya lebih nyari nama sih kalau aku. Karena dikenal dulu. iya, awalnya kita main strategi di mana harga murah, kualitas tinggi. Jadi orang-orang bakal tahu dulu dong siapa kita. Nah, lama-lama kita naikin aja harganya secara perlahan. Jadi ibaratkan yang di harga murah itu misalkan gini ya, harga logo 1 juta. Tapi karena awal-awal kita ingin naikin brand, kita jual 500.000. Nah, anggap aja sisanya si 500.000 itu sebagai biaya iklan gitu. Anggap aja kayak gitu dulu. Nah, tapi karena orang-orang udah pada tahu siapa kita suka desain-desain kayak gini, barulah kita naikin harganya secara perlahan gitu. Soalnya kalau langsung tinggi itu bikin orang lain, kok langsung tinggi sih? Mana sih portofolionya? Pasti kan nanya kayak gitu, emang siapa dia gitu. Aku termasuk tipikal yang seperti itu. Tapi pernah nggak sih kayak pengalaman aku ya? Aku tuh kayak dikasih kepercayaan buat bikinin ini. Cuma ada beberapa kayak kok hasilnya
nggak pede gitu, jadi nggak pede, akhirnya kayak dilempar ke orang gitu. Pernah nggak sih? Itu gimana cara biar kita apa ya, istilahnya kan kita pengen ngasih produk dari kita itu yang terbaik dan nggak seada-adanya gitu. Gimana? Gini, sebenarnya ini mah lebih ke individu ya. Kita mau memuaskan konsumen atau yang penting kayak mementingkan ego kita sendiri gitu. Nah, kalau misalkan dalam suatu kegiatan, misalkan kita jadi desainer kegiatan kayak media-media kayak pamflet gitu ya. Nah, aku pernah kalaman sih. Jadi dulu aku sekolah, aku buat pamflet dan aku rasa emang karya aku tuh nggak bener-bener wah gitu. Dan akhirnya aku konsul nih sama rekan aku. Nah, kata dia tuh gini, boleh direvisi nggak? Nah, berarti kan kata aku tuh, oh sepaham berarti sama aku karena ngerasa kurang itu. Nah, aku ya antusias aja boleh, karena daripada malu-maluin organisasinya, ya mending direvisi gitu. Jadi barang-barang dan karyanya itu bisa termasuk kayak kolaborasi. Jadi yang revisinya itu tanpa menghilangkan identitas kita desainer awal gitu. Kalau mau revisi mending kayak gitu. Kalau misalkan buat produk, kemarin nih, Nafi dapat project di mana projectnya itu bisa dikatakan wah gitu. Tapi Nafi gak bisa ngedesainnya. Nafi lempar desain ke teman, dia yang ngedesainnya, Nafi yang produksi. Tapi di pas produksi itu ada kayak yang namanya tuh kegagalan produksi gitu. Dan deadline-nya itu benar-benar misalnya sore kemarin gitu ya. Nah, Nafi bilang dulu lah ke konsumen, gini. Dan alhamdulillahnya dia paham gitu. Nafi tuh bilang, Nafi mau lempar aja lah langsung ke spesialisnya gitu, kayak produksinya. Ternyata dari spesialisnya juga nggak bisa, tapi ada aja gitu yang bisa bikin, gimana ya, ketika kita udah punya masalah yang besar dan udah bingung gitu, pasti ada aja solusinya yang benar-benar nggak terduga gitu. Nah, itu salah satu strategi langit sih sebenarnya. Gitu. Terus kadang ya, kok aku kayak berbagi pengalaman aja sih. Nggak apa-apa. Kayak akhirnya aku lempar tuh si desain yang harusnya aku kerjain, tapi aku lempar, aku percaya itu sama orang itu. Tapi ternyata hasil dari yang aku percaya itu malah nggak kayak gini loh maksudnya. Gitu. Gimana ya kalau misalnya nggak dipakai, kasihan gitu. Jadi menghargainya juga bingung gitu. Sedangkan kitanya sendiri nggak puas gitu. Itu posisinya buat apa desainnya? Kayak buat poster sih. Buat poster. Nah, Tapi di share-nya se-Jawa Barat gitu. oh ya, biar itu ya. Iya, kan ngeri juga ya kalau misalnya udah luas gitu. Paling gini sih Teh, kalau gitu mah kita ini mah lebih ke individu, kita ngobrol aja. Bisa nggak kamu, jadi sebelum kita misalkan ya Nafi nyuruh Ratna ngedesain. Nah, Nafi kasih dulu contohnya kayak gini ya, gini. Nah, kalau misalkan hasilnya ternyata nggak sama yang kita kasih tahu, bisa nggak didesainin ulang, soalnya ini buat ini, nggak mungkin kita gini. Emang sih nggak enak gitu ya, tapi terkadang kita itu emang harus benar-benar kayak tegas gitu sama orang lain. Dan emang itu berat, tapi kalau nggak kayak gitu, ini kan buat kebaikan bersama gitu, bukan kepentingan diri sendiri juga gitu sih. Wah, desain gitu-gitu aja, meskipun desain katanya simpel gitu-gitu, padahal itu tuh kayak karakter dari si misalnya organisasi itu gitu. Iya, betul. Kalau ngomongin desain sih, niru itu gampang, tapi buat awalnya idenya itu loh yang susah. Mau diapain? Dapat redaksinya kayak gini, mikir dulu mau diapain ya. Kayak gitu, kadang Nafi juga makanya Nafi kan bilang, Nafi gak pandai desain tapi bisa gitu. Ya karena itu setiap mau desain pamflet atau sertifikat dan lain sebagainya tuh suka bingung gitu. Kenapa kayak gitu ya, mungkin Nafi kadang suka ngerasa itu tuh bukan passion Nafi gitu. Karena suka ngerasa kayak gitu. Tapi orang-orang percaya kan gitu. Oh, desain itu biasanya suka gimana mood gak sih? Bisa. Malah aku pernah dapet kayak teman aku tuh
setiap kali dia ngedesain gimana mood dia. Kalau dianya emang lagi bad gitu, ya udah desainnya tuh hasilnya tuh enggak se apa ya kayak se wow pas dia emang benar-benar mood ngedesain. Tuh. Waktu juga ngaruh ya. Waktu ngaruh, apalagi kalau misalkan desain yang berbau bisnis. Nah, kalau fee-nya itu kecil, pasti asal. Tapi kalau misalkan besar dan juga dibayar di awal, pasti gitu. Gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ini lebih ke permasalahan desain atau bisnisnya? Apa? Yang Nopi lebih dalamin. Untuk sekarang di dunia kenyataan gitu ya, dunia kenyataan desain itu emang benar-benar gimana ya, campur sih, tapi enggak Novi utamain kalau buat sekarang. Soalnya kan Novi bergerak di bidang percetakan ya, dan percetakan itu luas. Desain perlu, tapi ada yang lebih perlu gitu. Lebih kalau misalkan ada pelanggan atau customer lah gitu yang dia tuh masih ragu mau pesen di Nopi, cara Nopi meyakinkannya gimana? Cara meyakinkan. Yang pertama, kita itu sebenarnya harus punya yang namanya apa ya? Brand. Nah, harusnya masih legal ya, udah ada gini. Jadi si klien itu percaya. Nah, terus kita juga kayak kasih apa ya, bisa dikatakan ini loh klien-klien sebelumnya yang pernah order di saya gitu, kasih tahu gini-gini. Dan juga mungkin kita bisa kasih kayak yang namanya voucher, terus juga bisa kasih yang namanya apa ya, kelebihan teteh beli di saya gitu. Nah, itu bisa jadi meyakinkan. Nah, dan juga kalau Novi pribadi, Novi selalu ngasih garansi. Jadi kalau misalkan hasilnya nggak sesuai ekspektasi, ya udah nggak usah bayar atau ditukarkan dengan barang yang baru. Walaupun itu emang, karena tadi kan Novi bilang bisnis itu bukan persoalan untung dan rugi gitu. Nah itu di situ. Yang penting konsumen suka dulu, masalah untung dan rugi mau belakangan. Nanti juga pasti bakal ada yang namanya untung yang berkali-kali lipat menggantikan kerugian tersebut. Terus pandangan Nopi terhadap desainer yang pakai Canva. Nah, gini teh, jadi media itu sebenarnya nggak jadi penghalang buat kita berkarya ya. Canva diciptakan kan untuk mempermudah seseorang mendesain. Ya sah-sah aja gitu, selama ya emang benar-benar itu apa ya, bisa dikatakan nggak plagiat mungkin ya. Kalau Canva kan ada template-nya, dan template itu free, berarti kan orang-orang yang mendesain sebelumnya itu sudah merelakan ya. Ya udah nggak jadi masalah, malah itu jadi kayak gimana ya, bisa dikatakan langkah awal kita belajar desain. Karena kan nggak mungkin kita lahir langsung bisa Corel, nggak mungkin kan kayak gitu ya. Pasti dari aplikasi-aplikasi yang terkecil dulu. Nah kalau misalkan Canva udah lancar, coba kita di aplikasi yang lain gitu. Karena itu kan hanya sebatas media. Dan yang paling penting itu di skillnya, bukan medianya. Kalau misalkan skill kita udah bagus, pakai media apapun, lancar-lancar aja. Ada temen gitu ya, dia memang tipe orangnya tuh perfeksionis banget gitu Iya. ya orang itu. Sampai-sampai kalau bikin template PowerPoint tuh dia bikin sendiri, meskipun itu 30 slide, 40 slide dia bikin sendiri. Oh ya. Iya, tapi emang hasilnya memuaskan kayak gitu karena dia orangnya emang ahli desain, ahli sih dibanding kita semua di kelas tuh gitu. Tapi ya takjubnya tuh karena sikap perfeksionisnya gitu. Dia nggak mau hal-hal terkecil pun gitu terlewatkan. Iya emang. Kalau orang kayak gitu kadang suka bikin ribet gak sih? Tergantung kita menyikapinya sih. Kalau kita nganggap dia ribet, ya udah ribet. Kalau kita bilang ya udah santai aja, dia ini kita ya udah. Kalau apa ya, menurut kita mah udah wah gitu ya apa-apa, tapi menurut dia kayak ada yang kurang gitu. Iya. Di zoom ini ada Iya, kesalahan. nah gitu. Malesnya tuh di situ teh. Iya. Kalau orang yang terlalu perfeksionis tuh, tapi ya Melankolis biasanya.
mau gimana lagi gitu kan. Ya gak apa-apa lah kalau dia suka, dia nggak kayak bikin kita rugi gitu, ya udah biarin aja. Karena kan emang kepribadian setiap orang itu beda-beda. Mungkin dia dengan perfeksionisannya, kita dengan kita unggul di public speakingnya gitu ya nggak apa-apa, masing-masing aja, karena indahnya keberagaman itu di situ. Asik. Kalau misalnya desain grafis itu kan dia lebih nantinya bisa bikin percetakan gitu-gitu kan, kayak Novi. Itu gimana sih awalnya? Awalnya ya. Ya karena kan kita tahu ya mesin-mesin percetakan itu nggak murah gitu. Kayak modalnya aja udah melangit gitu. Gimana sih awal mulainya? Oke. Kesalahan setiap orang ketika mau mulai bisnis itu adalah bingung di modal. Padahal sebenarnya kita itu nggak perlu modal. Maksudnya nggak perlu modal dana gitu. Yang penting mah mulai aja dulu. Kalau kata apa? Ya mulai dulu aja dulu. Nih Nafi jujur sendiri, ketika Nafi buka percetakan, Nafi gak mikirin modal dan gak ada modal sama sekali. Jadi gini nih ya, dulu itu ketika buka Kanzar, Nafi difokuskan di merchandise tumbler. Nah, Nafi mintain DP ke setiap yang klien itu, DP. Nah, ketika udah DP kumpul, baru dibeliin itunya, tumblernya, yang kayak tumbler bahan-bahannya lah, bisa dikatakan seperti itu. Baru Nafi proses. Kalau udah proses, dapat keuntungan. Nah, keuntungan ini jangan langsung kita jajanin. Simpen, tabung. Kalau misalkan udah kekumpul, barulah kita beli alat yang benar-benar butuh gitu. Contohnya printer, barulah kita beli printer gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita memulai usaha dan kita udah punya modal banyak, misalkan punya modal 50 juta, mau buka percetakan, nah, jangan dibeliin semua uangnya. jangan. Tapi kita beli aja yang emang benar-benar penting, misalkan laptop sama printer, dan sisanya kita tabung aja sendiri, tabung dulu gitu. Kalau misalkan kita dibeliin semuanya, kayak misalkan kita beli mesin laminasi, terus mesin press dan lain sebagainya, takutnya nggak kepake gitu. Jadi gini, konsumen belum ada, terus mesin numpuk, ya kejual nantinya mah. Syukur-syukur kejual. Kalau misalkan rusak gimana? Gitu. Jadi kalau misalkan mau bisnis itu mending kita cari konsumennya dulu aja. Masalah kayak kayak mesin-mesin, kita kan punya percetakan besar, kita ajak jadi mitra kita gitu. Kita buat MOU sama mereka gitu. Kita main lempar-lempar dulu aja. Jangan langsung bro aja. Jangan. Karena itu resiko yang benar-benar besar gitu. Kita main di situ. Kalau misalkan kita udah benar-benar klien konsumen udah percaya sama kita gitu, barulah kita coba beli mesin yang emang benar-benar penting buat menunjang gitu. Jadi Nafi juga setiap mau beli mesin suka mikir berkali-kali, ini berpengaruh nggak ya? Kalau sekiranya nggak benar-benar berpengaruh, ya udahlah kita diamin dulu aja, kita beli yang lebih penting. Karena Nafi pernah beli gini, jadi Nafi itu mau coba merambah ke dunia persablonan plastik, dan Nafi langsung beli alatnya. Dan sampai sekarang nyablon plastik nge-upgrade-nya belum bisa, alatnya diem di rumah. Nah gitu. Untung aja harganya emang gak begitu mahal gitu. Jadi masih kayak masih dikatakan nggak begitu rugi gitu ya. Itu. Jadi kalau mau buka usaha jangan dulu. Begitu pula dengan konveksi. Konveksi kan alat-alatnya kayak mesin jahit, mesin potong dan lain sebagainya kan harus ratusan juta gitu. Jangan main langsung. Kita banyak kok konveksi yang membuka mitra. Gitu. Bedanya reseller dengan mitra itu, kalau reseller kan menjual kembali produknya dengan nama brandnya. Misalkan Kanzar, Teh Ratna jadi reseller. Berarti Teh Ratna menjual produk dari Kanzar atas nama Kanzar. Berbeda dengan Teh Ratna mau jadi mitra Kanzar. Teh Ratna pakai nama Teh Ratna. Gitu. Dan harganya juga berbeda. Gitu. Kalau Nafi sendiri mending mainin mitra. Gitu. Dan itu juga nggak akan jadi
apa ya, gak akan jadi si percetakan besarnya saingan karena mereka malah ngerasa untung gitu. Pendapatan meningkat, ya gitu, relasi nambah banyak. Tapi kayak susah gak sih buat jadi mitra gitu teh? Buat ini gimana dulu? Oh, gimana? Susah gak sih kalau buat jadi mitra kayak gitu teh? Enggak sih, enggak susah. Tergantung dari kebijakan perusahaannya. Kadang ada perusahaan yang open mitra, ada juga yang reseller aja lah gitu. Tergantung. Kalau buat pengajuannya, biasanya kita tanya dulu gitu ke karyawannya. Teh, percetakan ini buka mitra enggak gitu? Buka, apa aja persyaratannya? Ya udah kita kasih persyaratannya, nanti dipanggil lagi kalau misalkan ACC buat MOU, ya udah gitu. Dan harganya pun benar-benar wah. Gitu. Apa kan tadi? Ini cara memulai Memulai apa? mitra. Memulai mitra? Oh, sama ya? Beda. Iya, gitu aja. Pertama mah tanyain dulu aja ke karyawannya bisa nggak. Soalnya emang ada beberapa perusahaan yang nggak pakai mitra. Gitu. Aku ini mah sering-sering aja ya. Jadi ada temen aku yang nyangkanya di rumah itu aku punya semua mesin. Pas dia datang ke rumah, tapi gini, cuman ada ini doang. Hai, itu gimana? Aku ketawa lah. Enggak lah, aku gak punya semuanya, tapi ada teman gitu. Gitu. Karena emang benar-benar gak bisa kalau kita memulai semua langsung dari besar. Tapi kayaknya kita juga harus butuh relasi ya. Itu benar-benar butuh banget. Penting banget. Harus main jauh. Halo. Jauh banget. Relasi itu benar-benar berdampak. Nih Navi, waktu SMK aktif di organisasi. Dan ternyata ketika sekarang udah lengser, malah organisasi itu jadi peluang buat Navi usaha. Karena relasinya gitu. Dikenalkan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Walaupun awalnya ketika udah lengser itu sempat mikir gini, aku ngapain sih ikutan organisasi ini gitu. Sempat mikir kayak gitu ya, nggak ada apanya. Ternyata beberapa saat kemudian, oh iya ya, ini bisa dijadiin ini loh gitu. Iya, serius. Bener. Aku aja kayak dari SMA sampai enggak sih SMA, kadang-kadang jadi PDD. Itu kan berkaitan sama spanduk kayak gitu-gitu kan. Iya. Terus kuliah dapat kebagiannya tuh kayak Kominfo. Itu kan sama Iya. percetakan lagi. Bahkan kita tuh jadi tahu ukuran ini, Iya, terus kita iya. tahu bahan-bahan ini yang kalau misalnya dibandingkan dengan mahasiswa lain mereka nggak paham. Tapi kita yang udah setiap event kepercetakan kan malah kayak mikir, ini gimana ya kalau misalnya kita punya usaha kayak ini. Iya. Jadi malah tertarik gitu ya. Iya, bener-bener. Nah itu kadang banyak orang yang ngelihat enaknya doang dari bisnis itu, belum tentu kan pas kita udah masuk, wah terlalu banyak tantangannya. Kaget. Apalagi kita kayak promosi tapi gak ada yang Respon gitu. Gak ada yang tertarik. Nah terus kalau misalkan dalam dunia bisnis kan ada yang namanya jatuh bangun tuh ya. Iya, pasti. Ada momennya kita udah di atas dan kita udah nyediain segala macam, tahu-taunya kita nggak jatuh lagi gitu. Cara bikin konsumennya makin tertarik itu gimana? Menurut Nopi gitu, kalau kayak gitu. Satu sebenarnya, Mbak. Main di marketing langit udah aman. Apa tuh? Iya, jadi kadang kita itu lupa loh. Kita itu terlalu benar-benar kayak cari strategi marketing kayak gimana sih, kesana kesini, belajar kesana kesini, terus juga konten kayak bikin konten Instagram gini, bikin plan sebukus abrek-abrek, padahal kita lupa kalau kita itu punya Allah. Kita benar-benar perkuat di langit itu. Maksudnya langit itu perkuat dalam doa. Kita kalau misalkan kita udah bisa ngebuka kuncinya, udah aman. Nih ibaratkan busur panah ya. Nah, semakin kita narik, semakin melesat dengan jauh. Nah, itu marketing langit, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya bekal yang spiritual yang lebih tinggi, terus juga ridho dari orang tua, pasti udahlah kebuka, jadi aman aja. Gitu. Jadi marketing itu ada dua sebenarnya, marketing bumi dan langit. Nah, kalau misalkan kita udah seimbang, udahlah aman.
Tapi utamakan lah yang langit ini gitu. Dan itu emang bener-bener kerasa banget sama Novi. Jadi dulu 2 bulan ke belakangnya Novi kan belum paham gitu ya sama marketing langit itu seperti apa. Novi pakailah yang marketing bumi ini, kayak bikin apa sih, paid promote dan lain sebagainya gitu ya. Emang hasilnya lumayan dapat gitu. Tapi ketika Novi coba di marketing langit ini, wow, luar biasa hasilnya. Bahkan bisa berkali-kali lipat gitu. Tapi kalau misalkan buat orang-orang yang emang udah benar-benar ngerti bisnis, pasti mereka bikin plan. Jadi gak mulai dulu. Tapi untuk aku yang pemula gitu ya, nggak tahu harus kayak gimana, bismillah lah, mulai dulu aja. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Novi. Terima kasih.